Sedulur, pernahkah panjenengan merasakan satu bulan yang tiba-tiba terasa beda, angin lebih berat, hati lebih gelisah, dan langkah terasa seperti menginjak tanah yang tidak rata? Biasanya, ibarat orang Jawa bilang seperti ada apa. Kayak ada apa-apa di belakang, tapi tidak ada apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Om Kus. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di Desember tahun ini, khusus untuk mereka yang lahir di Weton Pahing, ada sebuah getaran halus yang sejak awal bulan sudah mulai bergerak. Pelan tapi pasti, seperti ombak kecil yang awalnya tak terlihat. Namun jika diabaikan, bisa berubah menjadi badai yang tiba-tiba datang tanpa permisi ya. Guyonan dikit ya sahabat. Orang Pahing itu ibarat sambal bawang. Diam-diam pedas. Tapi ya jangan sampai bulan Desember ini kamu ikut kepedesan beneran. Sebab menurut perhitungan Primbon, Pahing memang memasuki fase energi ketemu lawan, yang artinya banyak hal akan menguji keteguhan batin dan kesabaranmu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua bahaya itu bentuknya makhluk halus atau kejadian besar. Terkadang bahaya itu berwujud pilihan kecil, keputusan terburu-buru, atau emosi yang meledak tanpa kontrol. Yuk mari kita simak cerita ini sampai selesai sahabat, supaya tidak gagal paham, sebab mungkin inilah petunjuk yang panjenengan butuhkan untuk melewati bulan ini dengan hati selamat, rezeki lancar, dan jiwa tetap adem ayem. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap, monggo dilanjut coy. Oke bro, mampir di channel ini. Mugi Gusti paring keselamatan lan kelapangan hati di setiap langkah. Sahabat, tolong tulis pesan asal kota panjenengan di kolom komentar, supaya Om Kus tahu. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada saudara teman yang membutuhkan, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa jadi amal kebaikan. Insya Allah Gusti balas kebaikanmu berkali-kali lipat. Sekarang, mari kita masuk ke inti cerita ini. Sahabat, aku tak guyon dulu ya. Wong Pahing kui, kalau lagi peka batin, tandanya jelas. Ayam tetangga kok suaranya ganggu? Kucing lewat air didengarkan. Orang nyenggol dikit, langsung mikir, ini pertanda apa ya? Aha, tapi tenang. Bulan Desember, iki pancen ada hawa aneh yang mengelilingi Pahing. Bukan hawa mistis yang menakutkan, tapi lebih ke energi yang membuatmu mudah tersentuh, mudah tersinggung, dan mudah salah langkah. Ibarat jalanan licin karena hujan. Salah injak sedikit, langsung tergelincir. Dalam Primbon, Pahing masuk ke fase ketemu aral, yakni fase di mana intuisi meningkat, tapi emosi juga naik bersamaan. Banyak Pahing yang akan merasakan mimpi-mimpi aneh. Tubuh lebih capek dari biasanya, dan hati agak berat, seperti membawa ransel penuh batu. Jika panjenengan termasuk yang beberapa hari ini sulit tidur, atau sering merasa seperti ada yang mengawasi, padahal tidak ada siapa-siapa, itu bukan pertanda buruk. Itu pertanda bahwa energi Pahing sedang sensitif. Desember mengaktifkan sisi spiritualmu, membuatmu peka terhadap perubahan kecil yang sebelumnya tidak kamu hiraukan. Namun justru karena peka inilah, kamu perlu hati-hati. Jangan sampai instingmu yang kuat berubah menjadi ketakutan sendiri. Bahaya yang dimaksud Primbon bukan berarti malapetaka besar, melainkan serangkaian keputusan yang jika dilakukan tanpa ketenangan
bisa berujung pada kerugian finansial, pertengkaran kecil, atau hubungan yang renggang. Maka Om, pertama ini ingin mengingatkan peka boleh. Tapi jangan overthinking guyonan lagi ya sahabat. Orang Pahing itu, kalau sudah sial dikit, biasanya ngomong, "Walah iki mesti gara-gara aku lupa mandi kembang wangi," padahal yang gak ada hubungannya. Masalah yang muncul di Desember ini bukan karena ritual kurang, tapi karena energi Pahing sedang berada di titik ketemu tabrakan. Bukan tabrakan mobil, tapi tabrakan nasib. Dalam Primbon, dijelaskan bahwa pada fase ini, Pahing sering ketemu orang-orang yang bawa energi panas, gampang nyulut, konflik dan rawan dipancing emosinya. Bahkan hal-hal sepele, seperti salah kirim chat atau telat bangun kerja, bisa memicu serangkaian masalah lain. Namun tenang dulu sahabat. Masalah yang muncul sebenarnya tidak untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguji keseimbangan batinmu. Jika panjenengan bisa tetap adem meski keadaan muat, maka energi buruk itu akan pecah sebelum mengenai dirimu. Bahaya terbesar bukan pada masalah yang datang, tapi pada caramu bereaksi. Pahing dikenal punya mental kuat, hanya saja kadang terlalu frontal. Maka di bulan ini, kamu harus lebih banyak diam, mengalah dan memilih waktu yang tepat untuk bicara. Jika berhasil, Desember bukan lagi bulan berbahaya, tapi bulan pembuka, jalan besar, sahabat guyon. Sedikit lagi, ya orang Pahing itu, kalau jalan malam sendirian, terus ada suara krek, mesti mikir, iki roh siapa, sandal kule, aha. Tapi menariknya, Pahing memang punya aura yang kuat, dan sering tidak cocok dengan tempat-tempat yang energinya berat. Di bulan Desember, ada kecenderungan Pahing ketemu suasana yang tidak bersahabat. Entah itu lokasi baru, pekerjaan baru, atau pertemuan dengan orang yang auranya tidak sejalan. Di bab iki sahabat perlu waspada pada 3 hal. Tempat ramai, keputusan terburu-buru, dan orang yang sikapnya berubah-ubah. Energi Pahing cenderung tertarik pada hal-hal yang memicu rasa penasaran. Padahal di bulan ini, justru harus menghindari apapun yang membuat batinmu tidak stabil. Jika kalau merasa tempatnya aneh, orangnya aneh, atau suasananya beda, percayakan intuisi itu. Itu bukan ketakutan, itu pertanda. Sahabat guyon dikit ya. Wong Pahing kalau lagi irit, biasanya bilang, "Aku ora bokek, cuma lagi ngirit energi finansial." Hahaha. Desember ini memang bukan waktumu untuk boros. Menurut Primbon, rezeki Pahing di bulan ini sifatnya rezeki ketahanan, alias cukup untuk hidup. Tidak kurang, tapi jangan berharap loncatan besar. Maka strategi paling aman di bulan ini adalah menahan diri dan fokus pada kewajiban utama. Jangan melakukan pembelian besar. Jangan menginvestasikan uang ke orang yang baru dikenal. Dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlihat manis. Ingat bahaya. Di bulan Desember, lebih sering muncul dari keputusan finansial yang salah. Namun jika panjenengan sabar, Januari akan membawa kejutan manis. Sedulur godai dikit ya. Wong Pahing itu kalau cemburu, ekspresinya kadang simpel. Apa itu? Siapa itu? Kenapa kok begitu itu haha? Tapi nyatanya, Pahing memang sensitif soal perasaan. Di bulan Desember, hubungan pribadi bisa sedikit panas. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena batinmu yang sedang lelah. Secara spiritual, kunci bulan ini adalah komunikasi lembut. Jangan mengunci perasaan sendiri, tapi juga jangan meledak-ledak pasanganmu. Keluarga bahkan teman dekat bisa salah paham. Jika kamu sedang tidak stabil, maka atur pola tidur, makan yang teratur,
dan berikan ruang untuk dirimu sendiri. Painahin kuat, tapi bahkan yang kuat pun butuh istirahat. Sedulurku Pahing, guyonan terakhir, ya orang Pahing, kalau sudah capek, kadang dah ngomong, aku iki bukan lemes tapi sedang menghemat gerakan haha. Namun, puncak energi beratmu justru muncul di minggu ke-3 Desember. Pada fase ini, Pahing rawan salah bicara, salah memilih, atau bertindak karena emosi sesaat. Tapi nggak usah takut. Bahaya ini bukan kiamat. Ini hanya gelombang terakhir. Sebelum energi Pahing kembali stabil. Lewati dengan bersikap tenang. Jangan mengambil keputusan besar dan hindari perdebatan banyak. Banyaklah wirid, zikir atau meditasi sesuai kepercayaan panjenengan. Ketika batinmu tenang, bahaya berubah menjadi pelajaran. Dan pelajaran berubah menjadi kekuatan. Sedulurku Pahing, perjalananmu di bulan Desember ini bukan hukuman, melainkan proses penyucian batin. Apapun yang kamu lewati, capek, bingung, gelisah, semuanya mengarah pada satu hal, pendewasaan spiritual. Mugi Gusti paring cahaya dan ketenangan. Setiap langkah panjenengan jangan takut. Sebab angin, badai selalu reda. Dan setelahnya, langit selalu lebih cerah. Tulis asal kotamu di komentar sahabat, supaya aku bisa sebut panjenengan dalam doa. Jangan lupa subscribe biar sahabat selalu menerima wejangan dan petunjuk spiritual lainnya. Matur nuwun sudah ikut cerita ini sampai akhir. Mugi sedoyo tiang Pahing tansah pinaringan. Selamat berkah lan rezeki yang gak ada habis. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat Omkus. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.